Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur di pukul 12.00 siang hari ini kekuatan Tuhan, kasih Tuhan terus kita rasakan dan kita percaya demikian. Tepat di pukul 12.00 perkiraan waktu Tuhan Yesus, Dia telah ada di atas kayu salib, di atas bukit Golgota. Nampaklah salibnya. Bumi gelap gulita, matahari jadi suram. Di bukit Golgota nampak salibnya, matahari pun jadi suram. Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Meski manusia menghina salibnya, namun bagiku lambang mulia. Hatiku sungguh keras, makin tak tergeraklah, hanya kasih-Nya menghancurkan. Maka ku tinggikan salibnya, maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengan katanya hamba setia, salibku ganti. Sekali lagi Bapak Ibu di rumah kita katakan, maka tinggikan salibnya. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang di rumah berdoa bersama saya. Kami mengenang Engkau ya Allah di dalam pribadi Yesus Kristus, penuh kasih karena pengorbanan Kristus menunjukkannya kepada kami. Kami menyadari Kristus disalib, menjulang tinggi di atas bukit Golgota untuk mengangkat kami yang berdosa mencapai surga yang kekal, menjauhi kematian yang fana. Tuhan, biarlah perenungan kami untuk kesekian kali di doa puasa ini, Tuhan yang merahmati. Demi Yesus Kristus
yang mati di atas kayu salib kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada siang hari ini terambil di dalam Matius pasal 27. Bapak Ibu yang mau membuka kitab sucinya di rumah dipersilahkan, tetapi kita akan melihatnya di teks kita yang ada di layar LCD kita. Matius 27 ayat 45 dan 46, mari kita baca bersama-sama. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terbuang. Saudara, hal yang paling menyakitkan dalam hidup ini bukan kehilangan uang atau barang. Itu menyedihkan. Tetapi kehilangan orang yang paling disayang itu terlebih menyayat hati kita. Apabila itu terjadi dan disebabkan oleh mereka yang kita sayang, mencampakkan kita begitu saja di saat-saat kita lemah, tak berdaya dan tidak punya apa-apa. Kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Itu adalah penderitaan yang teramat dalam untuk jiwa seseorang. Tahukah saudara bahwa itulah yang dirasakan oleh Tuhan Yesus saat ia berada di atas kayu salib? Sepanjang pelayanan Tuhan Yesus, ia begitu dekat dan akrab dengan Allah Bapanya. Bahkan Yesus pernah berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus juga berkata, aku dan Bapa adalah satu. Namun segala sesuatu berubah di atas kayu salib. Semua berubah, termasuk orang banyak yang dulu mengeluh-elukan Dia. Kini di bawah salib Kristus mereka mencaci maki Dia. Dulu orang banyak mencari Kristus dan berusaha mendekat untuk menjamah dan mendapatkan kuasa kesembuhannya. Kini mereka memandang wajah Yesus pun enggan. Bagaimana dengan murid-muridnya? Mereka yang dulu pernah berjanji setia sampai mati, tapi kenyataannya mereka lari tunggang langgang entah kemana. Satu-satunya harapan di dalam pribadi Allah Bapa itu pun meninggalkan Kristus Yesus Tuhan kita. Teriak Yesus, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebuah jeritan dan keluhan yang hampir mustahil itu keluar dari mulut Tuhan Yesus. Sakitnya duri yang menancap di kepalanya, paku yang menusuk kaki dan tangannya, mampu ditahannya dengan sekuat tenaga, tetapi terbuang dari perkenanan Allah, Bapanya. Sungguh derita tiada tara. Inilah kegenapan daripada nubuatan Yesaya 53. Yesus terbuang dari hadirat Allah karena kesalahan kita. Ia terlihat menjijikkan di mata manusia dan Allah Bapanya gara-gara dosa-dosa kita. Ia terkutuk di antara segala makhluk juga karena kejahatan kita. Itulah neraka yang harusnya tersedia bagi kita. Diambil alih oleh Kristus demi pembebasan kita dari hukuman dosa-dosa kita. Ini anugerah yang tersedia bagi kita yang percaya kepadanya. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, Yesus rela terbuang supaya kita didapatkan kembali oleh Allah. Oleh karena itu, tiada alasan bagi Allah untuk meninggalkan, apalagi membuang kita, meski kita berbuat salah dan dosa. Karena Kristus menanggung semuanya bagi kita.
Inilah yang juga menjadi alasan bagi kita untuk membenci segala dosa dan semakin mengasihi Allah. Karena Kristus terbuang dan menanggung semuanya demi kita. Biarlah firman ini menolong kita terus setia kepadanya. Teruslah mengingat kasih dan salibnya di Golgota, meskipun sudah tidak ada. Karena itu menyelamatkan kita. Salib di Golgota sudah tidak ada, namun kuasanya tetap ada. Selamatkan manusia, menghapuskan dosa, hatiku pun jadi sucilah. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Kembali kita berdoa kepada Allah. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang di rumah berdoa bersama-sama dengan saya. Kita berdoa untuk kondisi bangsa kita. Kita mohon rahmat Tuhan menolong pemerintah, pusat dan daerah, mencukupkan segala pangan, menolong pengaturan arus mudik yang tidak mungkin dan tidak bisa dibendung. Kita berdoa untuk setiap tenaga medis yang sampai detik ini berjuang keras untuk mengobati pasien-pasien positif corona. Kita mohon Allah melindungi mereka. Tak lupa kita berdoa untuk pekerjaan kita, pekerjaan sahabat kita yang tentu berdampak. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Izinkan kami memohon rahmat-Mu ya Allah untuk pemerintahan kami dalam situasi sulit yang harus mereka putuskan hari-hari ini. Mohon hikmat Tuhan menolong mereka untuk bisa mengatur kebutuhan bahan pokok dengan baik dan cukup. Dengan arus mudik yang tidak terbendung lagi, kiranya Tuhan memberikan pertolongan untuk pemerintah bisa mengatur, bahkan mungkin bisa meminimalkan arus mudik yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau ya Allah menolong setiap tenaga medis, dokter dan perawat yang berjuang keras memberikan kesembuhan, pemulihan buat pasien positif corona. Kami mohon Tuhan melindungi mereka, memberikan kekuatan hari lepas hari. Kami juga mohon Tuhan bermurah hati untuk menolong setiap kami, setiap jemaat Tuhan, pekerjaan kami yang di rumah maupun dimanapun kami berada, sungguh berdampak karena situasi hari ini. Kami percaya Engkaulah sumber kehidupan dan berkat kami. Ini segala doa kami Tuhan. Pimpinlah kami untuk sampai menyelesaikan doa puasa ini di sore nanti, saatnya ketika kami berbuka. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa kembali di dalam ibadah live streaming jam 3 sore. Tuhan yang Maha Baik memberkati kita.